Jadi hari ini kita mau bersama-sama. Tadi kita nggak janjian, tapi kita percaya ada Roh Allah yang hidup, yang akan terus berbicara dalam hidup kita. Sewaktu kita sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan hatinya, saya sangat percaya ada sesuatu yang ajaib yang akan terus Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dalam Matius. Boleh baca di dalam Matius, sebentar ya Bapak Ibu. Slide-nya sudah bisa dimunculkan. Oke, belum ya. Di dalam Alkitab ditulis ada kata, satu kata itulah yang menjadi tema kita hari ini, with heart and soul. Seberapa banyak di antara kita yang sudah pernah mendengar kata with heart and soul? Seberapa banyak? Sudah banyak? Mungkin ada yang pakai gelang lagi tulisannya with heart and soul, benar ya? Coba ada nggak di pergelangan tangannya, ada nggak tulisan gelang with heart and soul? Ada ya? Hampir semua punya ya. Saya punya juga tulisannya with heart and soul. Kemarin waktu saya lihat tulisan ini, saya mulai berkata, Tuhan, seperti apa sih with heart and soul yang Tuhan maksudkan? Ya, kita ambil tema hari ini with heart and soul, yang saya percaya ya, waktu kita sehati sepakat dengan Tuhan, inilah yang akan menggerakkan Tuhan untuk mengerjakan mujizat-mujizat dalam hidup kita. Iman kita ya menyatu dengan imannya. Hati kita menyatu dengan hatinya. Deep calls unto deep. Dari sebuah kedalaman hati Tuhan akan terus berseru-seru. Dan kita menangkap hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan mau terus katakan hari-hari ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Saya percaya kita sebagai makhluk sosial ya, ini pasti harus terkoneksi terus dengan orang lain, benar ya? Kita nggak akan pernah bisa hidup sendirian. Ya, seorang Joshua nggak akan pernah jadi orang hebat kalau nggak ada yang dipimpin, benar ya? Jadi sebuah keberhasilan seorang pemimpin pun selalu disertai dengan orang-orang yang mau dipimpin, ya. Jadi with heart and soul, sepakat, sehati, sepikir. Mari kita baca Bapak Ibu, ayat Alkitab berkata di dalam Matius 18 ayat 19. Mari sama-sama kita baca, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu sepakat amin. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta satu hal, benar? 2 hal, benar? Meminta apa? Apapun, apapun artinya apapun. Apapun ya apapun. Amin. Namanya juga udah apapun. Coba katakan kanan kirinya, apapun. Apapun lah, apapun. Oke, sekarang coba sebutkan, tutup matanya Bapak Ibu, coba renungkan dan coba naikkan di hadapan Tuhan yang apapun yang Bapak Ibu hari ini inginkan. Amin. Apapun, saya percaya semuanya gak ada yang sama, benar ya? Firman Tuhan berkata, jika ada orang yang sepakat meminta apa? Apapun. Pastikan Bapak Ibu berdua duduk ya. Atau kalau Bapak Ibu di streaming ada suami, ada istrimu, mari coba usahakan ada berdua.
Nanti saya akan teruskan dengan ini. Yang masih duduknya satu-satu, coba berdua. Ya. Sudah? Sekarang coba lihat suamimu, coba lihat istrimu, coba lihat yang ada di sebelahmu, coba lihat anak yang di sebelahmu, ya, yang ada streaming dimanapun kau berada, coba lihat. Ngomong ke dia, minta, yuk sepakat hari ini. Ngomongin ke kanan kirinya, apa yang kamu mau minta. Nah kan, gitu diutarain yang diminta aja udah mulai senyum. Saya percaya genaplah firman Tuhan yang berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diingini oleh hatimu. Tepuk tangan untuk Tuhan kita dulu. Tuhan kita tuh keren Bapak Ibu, benar gak? Kita belum minta aja masih senyum aja, Tuhan udah kasih. Ya kan? Coba sekarang bergandengan tangan berdua-berdua. Bisikkan ke temanmu, lalu yang satu lagi bisikkan ke temanmu apa yang kau mau. Kita mau angkat ini firman Tuhan, firman Tuhan berkata, apapun. Ya, mari saya kasih waktu 2 menit untuk Bapak Ibu saling mendoakan, saling memberkati. Kita sepakat Tuhan mengabulkannya. Amin. Siapa yang percaya doamu diserukan di hadapan Tuhan dan itu dijawab? Sekali lagi kita gemakan firman Tuhan dan biarkan firman Tuhan mengerjakan apa yang diperintahkannya sendiri dalam hidup kita. Amin. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ya. Pokoknya minta apa aja. Amin. Itu respon yang baik. Langsung berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan gak berkata jika permintaanmu itu ringan, jika permintaanmu itu tentang lawatan saja atau tentang anak-anakmu saja atau tentang keluargamu saja, tidak. Tapi tentang apapun. Lanjut di yang 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, nama Tuhan, di situ aku, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu percaya? Walau Bapak Ibu saat ini yang sedang streaming mengikuti dengan streaming, waktu engkau ada berkumpul 2-3 orang, saya sangat percaya ya. Firman Tuhan berkata, waktu Tuhan ya kita berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Saya sangat percaya kebenaran firman Tuhan, ya dan amin. Karena kata sepakat itu kalau kita lihat dari bahasa aslinya artinya adalah kompak, setuju, harmonis, ya, bersama-sama. Ya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, tadi dari depan kita kan saya bilang begini, cari pasangan 2-2 dan mulai berdoa. Bapak Ibu, dari depan ini saya bisa melihat ada orang yang waktu mendengar dia langsung mengerjakan. Dan memilih percaya dan sepakat. Tapi saya juga melihat dari sebagian Bapak Ibu, ada yang mendengar tapi tidak melakukan. Saya mau berkata, kenapa Tuhan tidak menuliskan asal 10 orang, asal 20 orang sepakat. Kenapa? Karena untuk menyatukan satu kepala dengan satu kepala. Ini ya, paradigma yang satu dengan paradigma yang lain. Cara pikir yang satu dengan cara mensinkronkan 2 pemikiran pun itu sulit Bapak Ibu. Kalau syaratnya apa tadi?
kalau Tuhan tidak ada di situ. Tapi saya sangat percaya kalau Tuhan ada di situ, itu menjadi mudah. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan ada di hatimu waktu engkau mendengar firman Tuhan, maka saya berkata responmu adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Kau berkata, firman Tuhan itu berkata 2 orang sepakat, aku akan cari orang yang sepakat. Aku akan gandeng saudaraku, akan pegang tangannya. Dan aku akan sampaikan kepada Tuhan, melalui saudaraku aku sampaikan kerinduanku, isi hatiku. Dan aku memilih sepakat firman Tuhan. Asal kami sepakat, kami minta apapun juga. Saya melihat dari sini Bapak Ibu, ada yang langsung ambil temennya. Langsung senyum, langsung berkata, aku mau ini, aku mau ini. Tapi ada orang yang lihat saja. Saya tidak katakan menolak firman Tuhan. Ya. Tapi ada orang yang begitu dia mendengar firman Tuhan, dia berespon. Dan saya sangat percaya Tuhan bergerak sesuai dengan iman Bapak Ibu masing-masing. Amin. Waktu kita dengar firman Tuhan, apakah firman Tuhan itu menggerakkan sesuatu yang ada di dalam kita sehingga kita bereaksi? Amin. Sekali lagi saya mau berkata Bapak Ibu, ambil 2 saudaramu, ya 1-2 orang, ya pegang tangannya sekali kita mau praktekkan firman Tuhan. Apa kerinduan yang terdalam dari hidupmu? Lalu mari naikkan, saya kasih 1 menit lagi. Mulai naikkan di hadapan Tuhan. Kita mau katakan ini doaku, ini kerinduanku, ini seruanku. Kalau Bapak Ibu mau bersuara keras, silahkan bersuara keras. Amin. Amin. Oke, naikkan volumenya 1 lagi. Naikkan 1 lagi volumenya. Coba, suaranya dinaikkan lagi, seruannya dinaikkan lagi. Amin. Makin kuat, naikkan lagi seruannya di hadapan Tuhan. Amin. Yes, lagi. Amin. Makin kuat, makin kuat. Naikkan terus imanmu di hadapan Tuhan. Amin. Lagi, naikkan imanmu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, apapun. Hari ini saya minta pertobatan keluarga besar saya bebas dari adat istiadat. Amin. Bebas dari yang namanya judi, togel. Apalagi? Hidupku akan menjadi donatur lawatan. Amin. Apalagi? Selawatan di jalan-jalan, ilahi sekali. Apalagi? Di mana? Oke, Bali dilawat Tuhan. Apalagi? Apa dimenangkan? Sumatera, provinsi lain, Kalimantan, ya semuanya. Papua, apalagi? Jawa, NTT, NTB. Amin. Apapun. Ya. Hari ini Tuhan pembuat keajaiban akan bergerak di tengah-tengah kita. Saya mau berkata Bapak Ibu, firman Tuhan berkata sepakat apapun. Sebuah musik, sebuah orkestra waktu dibunyikan 1 nada, yang satu menaikkan 1 nada, yang satu menaikkan lagi, yang satu lagi gitar memainkan musiknya, ya keyboard main, drum main. Ini waktu dinaikkan dalam satu hati, satu sepakat. Saya percaya ini akan menjadi satu orkestra yang indah, satu gelombang-gelombang nyanyian suara, dan itu akan menerobos banyak hal. Amin Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa kesepakatan itu sudah dimulai dari hidup kita? Kesehatian itu sudah dimulai dari kita, dimulai dari Tuhan waktu Tuhan menciptakan kita.
Kejadian 1 ayat 26 berkata, mari kita ciptakan mereka serupa dan segambar dengan kita. Tuhan memilih kita ini sebagai bagian dari persatuan, kesatuan dengan hidupnya. Amin Bapak Ibu. So, saya percaya waktu kita baca firman Tuhan dan kita berkata, yes, dari semula aku ini sudah dipilih Tuhan menjadi partner yang ajaib. Yang akan menghasilkan semua perkara-perkara yang ajaib. Sehingga tidak ada alasan untuk aku berkata, aku tidak berhasil, aku gagal, aku tidak melakukan apa tidak. Saya mau berkata, dari semula Tuhan menciptakan kita serupa, segambar dengan Dia. Kita adalah beyond human. Amin Bapak Ibu. Kita adalah penciptaan dari sign and wonders-nya Tuhan. Amin. Ya, yang tadi sudah pindah ke belakang, mari maju lagi ke depan. Mari maju lagi, gerak lagi. Kita akan praktekkan lagi firman Tuhan. Mari maju, maju. Yang mendengar, mari lakukan firman Tuhan. Yang kau yang di belakang pengen makan lebih banyak, kejar lebih cepat, naik lebih cepat, lari lebih kencang. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu. Dikatakan begini, sebab di mana 2-3 orang. Ya. Hari ini kita mau belajar tentang sehati dan sepakat. Ya. Kita mau belajar dari satu kisah namanya Daniel. Di Daniel 3 di situ dijelaskan Bapak Ibu. Saya ceritakan ceritanya. Ya, sebentar kita akan lanjutkan dengan yang namanya perjamuan. Apakah sudah semua punya perjamuan? Ya, pastikan di tangan Bapak Ibu ada perjamuan kudus. Hari itu, ya, hari itu Daniel beserta teman-temannya akan dimasukkan kemana? Ke perapian yang menyala-nyala. Ya. Itu perapian yang 7 kali lebih panas dari normalnya. Berkali-kali lebih panas dari yang biasanya. Ya. Saya baca satu artikel, ternyata perapian yang dimaksud itu adalah perapian seperti mau manggang Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang dimasukkan itu kayak dipanggang di dalamnya. Ya. Jadi enggak hanya dimasukkan gitu aja enggak. Bapak Ibu pernah lihat kalau enak pasti nih ya, babi guling, ya kan? Babi guling tuh dibakar, nggak bisa kemana-mana kan? Di situ aja diputer-puter dengan suhu api yang sudah ditetapkan, benar ya? Sampai semua nanti mulai dari bulu-bulunya, mulai dari kulitnya, mulai dari apa semuanya sampai terbakar, sampai ke dalamnya semuanya. Ya. Hari itu Daniel dan teman-temannya mau dimasukkan ke menara perapian, ke dalam api yang menyala-nyala. Sehati sepakat, artinya apa? Kita bersama-sama dengan teman kita, dengan saudara kita. Yang pertama, sebelum kita sehati dengan Tuhan, kita mulai sehati ya dengan apa yang terlihat. Karena begini Bapak Ibu, seringkali ya ada orang, setiap kita mungkin berkata, aku mengasihi Tuhan, amin. Tapi saya mau berkata, di tengah-tengah kita, seperti tadi saya katakan, kita ini adalah makhluk sosial. Kita ini diciptakan untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Bergaul, berhubungan, berkomunikasi dengan yang lain. Yang pertama, mari kita sehati dengan sesama kita. Sekali lagi lihat kanan kirimu yang tadi. Coba apakah Bapak Ibu sudah mengenali kanan kirinya? Ya, udah berapa tahun ibadah di tempat ini? Apakah setiap ibadah cuma senyum, lalu senyum, datang senyum, pulang senyum, lalu sampai ke rumah senyum-senyum, ya kan? Karena siapa ya yang tadi teman yang aku senyumi lupa, akhirnya di rumah memilih jadi senyum-senyum, ya kan? Siapa ya tadi ya? Nah, besok lagi datang lagi ibadah, pulang lagi, sampai di rumah gini, siapa ya tadi ya namanya ya? Nanti waktu orang bertanya, Kak, Bang, kenal gak si ini? Siapa ya? Aku gak kenal. Padahal udah tiap ibadah ketemu sama beliau. Tapi karena gak pernah kenalan,
Ya, gitu ditunjukin, ini loh, oh iya aku sering ketemu dia di ibadah. Namanya siapa? Jawab lagi dengan senyum. Karena apa? Gak pernah kenalan. Ya, coba pastikan dulu kanan kirinya tahu, oh namaku ini Bu, namaku ini Kak, coba. Sudah? Sudah tahu namanya? Nama kanan kirinya udah tahu ya? Hari ini pastikan dia akan menjadi timmu. Satu hari kita akan mengerjakan lawatan terbesar bersama orang-orang yang ada di kanan kiri kita. Katakan, kita akan bersama-sama mengerjakan dalam satu tim seperti Daniel. Bapak Ibu, hari-hari ini dalam hidup kita, mari temukan orang-orang yang kita akan bisa bekerja sama dengan mereka. Yang kita akan bisa sehati dengan mereka. Karena apa? Karena waktu di depan adalah waktu-waktu yang mungkin tidak baik, tidak lebih baik. Tapi saya percaya bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang besar, yang dahsyat. Amin. Bersama dengan siapa? Dengan tim kita. Hari itu Daniel mau dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Tapi waktu kejadian itu Bapak Ibu, waktu saya baca itu, Tuhan itu mulai berkata begini, lihatlah seperti mereka bertiga waktu mereka mau dilemparkan ke menara perapian itu. Ke perapian yang menyala-nyala. Satu dengan yang lain tidak ada bertanya, tuh kan? Tidak ada yang saling menyala, tuh kan karena kamu kan. Kamu gak mau nyembah ilah yang mereka, ini sih, kamu sih, enggak. Tapi yang saya lihat Bapak Ibu, mereka dengan sepakat berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami akan tetap menyembah Allah yang hidup. Amin. Sehati sepakat itu. Waktu mereka, saya percaya Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego ini, mereka ini bertiga ini sudah selalu mengerjakan apapun, sudah mulai latihan jauh sebelum itu, benar ya? Sehingga waktu kejadian yang seperti ini terjadi, saling percaya, sehati, sepikir. Waktu kejadian itu ada, mereka tidak saling mencurigai, tapi mereka berkata, ya sampai kapanpun kami tidak akan pernah menyembah Tuhan selain Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Tidak ada patung yang layak disembah. Sampai mereka sepakat berkata, sekalipun Tuhan gak tolong kita ya, kita akan tetap menyembah Tuhan. Amin, sepakat. Nah waktu mereka dilemparkan itu Bapak Ibu, kata sepakat itulah kesehatian mereka satu demi satu. Itu yang menciptakan sebuah iman. Dan waktu mereka dilemparkan, tidak ada saling kecurigaan satu dengan yang lain, dengan temannya tidak ada. Tapi mereka berkata, ya, waktu kita sepakat, Tuhan mengabulkan. Dan saya sangat percaya Tuhan yang disembah oleh Daniel dan teman-temannya itu ada di tengah-tengah mereka. Amin. Dan Tuhan itulah yang membebaskan setiap mereka. Maka terjadi keajaiban. Amin. Hari ini mungkin kau berkata, aku belum punya teman. Aku belum punya saudara. Aku belum punya orang-orang yang bisa kuajak sehati sepikir. Ada firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Amin. Minta dan minta, maka akan diberikan kepadamu. Mari kita berseru ke Tuhan, Tuhan, aku perlu tim, aku perlu saudara, aku perlu teman yang satu chemistry, yang punya satu tujuan, satu visi, satu misi. Yaitu apa? Ujungnya menyenangkan hati Tuhan, Raja kami. Amin Bapak Ibu. Yang kedua dan yang terutama, kita memilih sehati dengan Tuhan. Mari kita baca Kejadian 37 ayat 22. Dengan suara keras Bapak Ibu, mari coba kita baca firman Tuhan. Kejadian 37 ayat yang ke-22. 2, 3.
Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi jangan apa-apakan dia. Kita tahu ceritanya tentang Yusuf, saudaraku. Ya, hari itu Yusuf ini adalah satu anak yang sangat disayangi, tapi dia tidak cukup disayangi di tengah-tengah keluarganya sendiri. Seperti tadi dikatakan, mungkin Tuhan sudah menetapkan Joshua sebagai apa? Pemimpin. Tapi saya berkata, waktu Tuhan mempromosikan hidupmu, waktu Tuhan memilih kita yang menjadi berbeda di antara yang lain, kita juga gak pernah bisa memaksa orang untuk terus sepakat dengan kita. Tapi yang kita bisa lakukan adalah terus percaya kalau Tuhan yang sudah mengangkat kita, Tuhan terus akan mengerjakan dengan sempurna bagiannya dalam hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata, tidak pernah kita diangkatnya menjadi ekor, tapi menjadi apa? Kepala. Artinya apa? Kita ini dipastikan adalah pemimpin-pemimpin. Dimulai dari apa? Memimpin hidup kita. Saya sangat percaya waktu engkau dihadapkan dengan banyak masalah apapun, sebelum engkau bisa memimpin orang lain, semuanya dimulai dari waktu engkau memimpin hidupmu. Waktu engkau dihadapkan dengan sebuah keadaan yang memacu engkau untuk marah, tapi waktu engkau bisa memimpin hidupmu, saya mau katakan Bapak Ibu, itulah perkara yang paling ajaib. Karena firman Tuhan berkata, waktu kita bisa menguasai diri kita, kita seperti merebut sebuah kota. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya mau katakan Bapak Ibu, peperangan yang terbesar adalah peperangan dengan apa? Diri kita sendiri. Kita pasti gak bisa ngelawan diri kita. Karena apa? Ini adalah tubuh, ya, sesuatu yang kita kasihi, benar ya? Tapi saya mau berkata, engkau bisa mengendalikan hidupmu. Karena ada apa? Ada roh Tuhan di dalamnya. Sehati dengan Tuhan. Saya sangat percaya waktu engkau dihadapkan dengan sebuah hal yang sangat memorsir, yang sangat memicu emosimu, pengen mengeluarkan semua sampah-sampah. Tapi waktu engkau berkata, Tuhan ini hidupku, seluruhnya hidupku, kendalikan Tuhan. Di saat-saat seperti itu waktu engkau berkata, engkau memilih Tuhan yang mengendalikan semuanya. Saya sangat percaya Bapak Ibu, waktu engkau berhasil memimpin hidupmu, hal-hal yang lain akan menyertai engkau. Amin. Saya tidak pernah melihat orang yang berhasil dengan ajaib, tapi dia tidak pernah bisa memimpin hidupnya. Hari-hari ini, waktu kita berkata, tapi aku juga melihat Bu, Kak, ada pemimpin-pemimpin yang masih begini karakternya. Saya mau berkata Bapak Ibu, hari itu orang belum melihat Yusuf sebagai orang yang akan menjadi penguasa. Benar ya? Sampai keluarganya satu pun gak ada. Bahkan yang terakhir, ya, waktu di ayat ini dikatakan begini, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang apa Bapak Ibu? Di mana? Di mana Bapak Ibu sumurnya? Waktu saya baca ini roh saya berkata begini, Tuhan, seperti inilah yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Hari itu Yusuf dilemparkan ke dalam sumur Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah tahu tentang sumur, sumur itu dalam Bapak Ibu, benar ya? Sehingga kalau saya pernah tinggal di kampung, ya, kalau kita mau nimba air itu ada yang dari yang hitam itu apa itu? Ban ya itu ya, ban atau apa itu, karet itu ya. Ya, kita ikatkan di ember yang cukup besar segitu. Lalu kalau mau nimbah kita lempar, lalu kita beginikan kan, turunkan. Ada enggak gitu gini, trek langsung sampai, enggak kan? Itu namanya bak. Tapi kalau sumur itu biasanya sampai berapa kali kita begini-beginikan. Benar kan ya? Sampai di gini-ginikan baru nanti pletek kayak ada gitu, ketemu dia sama airnya. Gitu ya. Pernah gak sih? Atau saya aja yang sini yang pernah tinggal di kampung? Atau semuanya sudah merasakan air keran ini? Ya. Atau semua ini udah pasukan-pasukan kekinian. Ya, sudah tidak pernah tinggal di kampung. Pernah ya Bapak Ibu ya? Dimasukin timba, saya lihat di sini ada orang tua kita juga yang umurnya lebih dari saya. Saya lihat, pluk. Oh dalam.
Tapi ajaibnya Bapak Ibu, Alkitab mencatat ini sumur di padang gurun. Di tengah-tengah sebuah kekeringan. Tuhan mau berkata, kemarin waktu saya mempersiapkan Tuhan berkata, akan ada mungkin masa dalam hidupmu seperti Yusuf yang ada di sumur. Sebuah kedalaman Bapak Ibu, dalam banget. Ya. Bapak Ibu kalau tahu sumur, kanan, kiri, muka, belakang itu semuanya mentok Bapak Ibu. Cuma seukuran itu. Enggak ada, no way out, benar ya? Yang ada apa? Kalau dia masih punya air, dia akan terus mengeluarkan air dari bawah. Kalau kita nggak berusaha mencapai ketinggian makanya ada orang yang bilang tenggelam dalam sumur, ini semuanya. Tapi hari itu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Tuhan berkata begini kepada saya, ada masa-masa dalam hidup seseorang. Kanan, dia mencoba mencari pertolongan ke kanan, mencoba pertolongan ke kiri, ke belakang, ke muka, ke bawah, enggak ada pertolongan. Lalu saya katakan begini, lalu apa yang Tuhan mau katakan? Tuhan berkata begini, waktu engkau memilih percaya, sehati sepakat, with heart and soul dengan Tuhan yang kau sembah. Tuhan berkata, nak, di atas sumur ada satu lubang. Lubang itu di mana Tuhan? Lihat ke atas, nak. Saya mulai katakan, apa yang ada di atas Tuhan? Tuhan berkata, di atas itu ada aku, nak. Amin Bapak Ibu. Waktu kita menghadapi banyak hal. Waktu bangsa kita menghadapi banyak hal. Sepertinya kanan, kiri, muka, belakang. Seperti tidak ada lagi tempat untuk kita lari. Tapi saya mau berkata, Tuhan berkata, waktu engkau menengadahkan kepalamu ke atas, di atas ada sinar, di atas ada cahaya, di atas ada Tuhan. Sebabnya Mazmur 91 berkata, aman dalam perlindungan Tuhan, bernaung dalam naungan yang maha tinggi. Amin Bapak Ibu. Maha tinggi, dia di atas semuanya. Dia di atas semua persoalan-persoalan yang kita hadapi. Amin. Hari itu Yusuf dibuang ke sumur yang kering di padang gurun. Bapak Ibu, padang gurun itu panas, kering, apalagi gersang, banyak debu, banyak angin yang menyakitkan. Kalau salah-salah, debu-debu itu bisa masuk mata, menyakitkan mata, menyakitkan hidung. Tapi saya mau berkata ke Bapak Ibu, Tuhan berkata seperti ini, waktu di sumur kanan, kiri, muka, belakang, tidak ada yang bisa menolong. Tetap ada satu pertolongan datangnya dari atas. Mari tengadahkan tangan kepala kita ke atas Bapak Ibu. Engkau yang hari-hari ini mungkin mengalami berkata, Kak, Bu, hari-hari ini saya menghadapi persoalan yang sepertinya saya nggak bisa atasi. Saya mau katakan, datanglah kepada cahaya itu. Dia surya kebenaran. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya sendiri. Amin. Bapak Ibu, waktu wajahnya Tuhan menyinari kita, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, bukankah Tuhan kita itu Tuhan yang kita sembah adalah yang empunya alam semesta? Amin. Tuhan berkata dia maha besar. Amin. Waktu dia berkata dia maha besar, sehingga waktu dia mengarahkan wajahku kepadamu, dia menyinari engkau dengan wajahku, kata Tuhan. Bapak Ibu, saya bisa bayangkan begini dengan iman saya. Saya yang sekecil ini, saya kecil ya. Saya yang sekecil ini, ya. Ya dibandingkan Tuhan yang maha besar, saya ini kecil. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan yang maha besar menyinari kita dengan wajahnya. Di mana posisi kita waktu Tuhan menyinari kita dengan wajahnya? Di bawah cover, di bawah tudung, di bawah perlindungan, di bawah Tuhan itu sendiri. Saya mau katakan Bapak Ibu,
Waktu Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, maka enggak akan ada hal-hal lain yang boleh, yang berani mendekat kepada hidupmu. Amin. Sinar-sinar yang lain akan menepi, akan menyingkir. Karena apa? Ada sinar dari wajah Tuhan, dari hidup sendiri, hidup Tuhan sendiri yang menyinari hidup kita. Sehingga apa? Tidak ada satu penyakit pun, tidak ada satu kegelapan pun, tidak ada satu hal-hal yang buruk pun yang boleh mendekat ke area itu. Amin. Sehingga apa? Yang terjadi hanya apa? Keajaiban demi keajaiban, kedahsyatan demi kedahsyatan, kebesaran demi kebesaran. Amin.